Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Iva. Terima kasih Bu ya. Kemudian saya mohon maaf, ini mau meminta bantuan Oke, ya. untuk apa? Wawancara Bu terkait tugas demonstrasi konteks. Oh iya, berarti tentang itu apa? Kasus di dunia etika yang ada di sekolah ini. Untuk yang pertama itu pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Etik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? ya, dilema etika atau rujukan moral ya. Nah, kalau sepengetahuan saya, dilema etika itu saya menganalisa ketika ada masalah ini benar dan benar memang harus kita lakukan semua. Jadi memang di sini menganalisanya seperti itu. Kalau memang benar, ini juga benar, ini berarti dilema etika menurut saya. Tapi kalau rujukan moral, di mana satu benar yang ini salah, ya udah kita pilih yang benar. Tapi ketika dilema etika inilah sebagai seorang pemimpin kita memang harus harus benar-benar menganalisa, memilah bagaimana nanti agar pengambilan keputusan ini kita tepat. Seperti itu bisa. Jadi cara menganalisa ketika hal ini itu sesuai dengan nilai kebajikan, kok yang satu masalah juga sesuai dengan nilai kebajikan, maka ya itu berarti menurut saya itu dilema etika seperti itu. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua ya. Selama ini bagaimana Bu Etik itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk itu kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama saya di sini di SD Jatimur, selama kurang lebih 2 tahun lebih ya, 2 tahun setengah lah, hampir 2 tahun setengah di sini, bagaimana menganalisa kasus-kasus. Nah di sini saya terapkan secara real ya, secara nyata bahwa saat ini di SD Negeri Jatimur itu memang ada satu guru yang memang saat ini Bu Lintang itu sedang cuti melahirkan. Nah, dimana memang tenaga pendidiknya memang kurang. Di sisi lain saya juga harus mendapatkan istilahnya menjalankan dari SK dari Bupati, PLT Bupati, bahwa saya juga harus melaksanakan tugas PLT di SD Negeri Kepok. Nah di sini memang ada dilema etika, di mana seorang murid yang ditinggalkan pembelajarannya oleh Bu Lintang karena beliaunya itu sedang cuti melahirkan kelas 2, dan juga ketika ada tugas saya sebagai kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini membawahi 2 UPTD di SD Negeri Jatimur dan SD Negeri Kepok. Pada saat pembelajaran ada rapat yang harus kita tidak lanjuti. Nah ini harus benar-benar kita sikapi. Tadi mohon ulang pertanyaannya, terus apa tadi? Bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Oh gitu. Sama-sama benar, ada dua kepentingan yang sama penting. Oke, siap. Nah di sini saya selaku yang pemimpin di SD Negeri Jatimulyo, saya akan membuat skala prioritas dulu. Nah, jadi di mana ada masalah yang juga sesuai dengan nilai kebajikan, harus mengajar kelas 2, terus kemudian juga harus menjalankan rapat kedinasan, sama-sama penting, ini harus saya buat skala prioritas. Nah, kalau memang kita sudah membuat skala prioritas, mana harus kita utamakan terlebih dahulu, itu seperti itu. Arti intinya jika ada 2 kepentingan yang sama-sama, kita buat skala harus itu yang harus difokuskan, yang harus kita lebih penting yang mana, lebih prioritas yang mana harus kita laksanakan terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini menyangkut banyak orang. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian itu Bu, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Kalau menurut saya langkah-langkah istilahnya dilema etika, yang pertama memang ada langkah-langkah yang pertama harus kita kenali, harus kita identifikasi masalah-masalah tersebut yang tadi ya notabene harus yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Setelah kita analisis, kita kenali masalah-masalah yang ada tadi, terus kemudian habis itu kita tentukan mana yang lebih kita prioritaskan. Nah setelah itu juga kita harus tahu langkah selanjutnya siapa saja yang harus terlibat. Iya,
Jadi aktor-aktor siapa saja yang terlibat. Ketika tadi seperti di kelas 2, masih ada apa ya, tenaga yang lainnya, tenaga non pendidik ya. Bisa kita istilahnya setelah kita memberikan tugas, kita bisa menugaskan kepada guru tersebut atau tenaga tersebut, tenaga administrasi, untuk istilahnya untuk menemani anak-anak belajar, tapi ada modul ajar yang sudah kita siapkan sehingga tenaga tersebut bisa menggantikan kita sebagai guru. Nah seperti itu. Setelah siapa yang terlibat, langsung kita buat istilahnya kalau kita mengambil keputusan yang A ini, apakah ini sesuai enggak ya dengan istilahnya uji ada uji publik, terus kemudian ada uji panutan. Nah itu harus kita kondisikan. Kalau ini tidak melanggar peraturan, harus tidak kita lakukan seperti itu. Nah dari uji-uji tersebut kita harus tahu juga. Ketika itu kita harus buat keputusan yang opsi trilema. Bagaimana nanti kalau anak-anak, misalnya ya anak-anak tadi di kelas 2 yang memang notabene itu kelas 2 itu masih transisi PAUD ya, di mana memang gurunya itu harus kreatif. Jadi opsi trilema lagi, ketika tenaga administrasi tersebut tidak bisa mengatasi, maka saya juga harus berkoordinasi dengan guru senior yang lain. Sehingga kalau ada hal-hal yang memang perlu penanganan khusus, ada tadi guru-guru senior yang bisa menangani dan itu terlibat dalam kelas 2. Dan rapat tadi bisa saya handle karena menyangkut 2 UPTD, sehingga tidak merugikan muridnya, tidak merugikan orang tua, juga tidak merugikan instansi, juga tidak merugikan karena saya masih bisa mengikuti rapat tersebut. Kemudian setelah itu kita buat keputusan. Nah setelah kita buat keputusan tadi, maka lain waktu kita harus refleksikan kira-kira tadi itu sesuai enggak ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena apa? Karena dalam membuat dilema etika itu tentunya itu ada, kadang-kadang itu ada rasa nilai kebajikan dari nilai kesetiaan, melawan kebenaran. Kalau di tempat tadi ya kita itu nilai jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya rapat mungkin ada keputusan-keputusan yang harus saya lakukan. Jangka pendeknya anak-anak, alhamdulillah belajarnya juga bisa nyaman, tidak merugikan seperti itu. Jadi perlu ada langkah-langkah step by step. Itu harus setelah kita berkeputuskan harus kita refleksikan. Itu wajib kita laksanakan. Kendalanya langkah-langkahnya sangat bagus sekali Ibu. Ya, ini ya. Ada dalam mengambil keputusan ini tentunya ada step by step. Intinya itu kolaborasi. Iya, betul. Kan kolaborasi antara kepala sekolah dan juga Stop dulu. Jangan lupa paguyuban. Jadi di sini di SD Jatimulyo setiap kita pembelajaran itu kan ada paguyuban. Nah di sini itu aset kita. Jadi tidak hanya kita mendewakan guru aja, tapi ada paguyuban di mana kalau kita pembelajaran kita share di kelompok paguyuban. Jadi ada istilahnya share, partisipasi kira-kira baiknya gimana. Dan memang dari kurikulum 2024 ini yang SD Jatimulyo sudah melaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6 kurikulum Merdeka, di mana memang Permendikbud Risteknya mulai baru dari nomor 12 tahun 2024. Di sana memang pembelajaran yang intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler itu harus kita padukan, integrasikan, sehingga memang orang tua itu harus terlibat. Dan di sini Dewan Pembina komite ini juga di sini tuh sangat-sangat mendukung sekali seperti itu, Ivan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Sekiranya tadi sudah dijelaskan. Iya, tapi ini yang paling penting menurut saya itu adalah kolaborasi. Jadi kita selaku pimpinan itu jangan menganggap kita itu pimpinan, tapi kita itu tim. Jadi tim. Jadi kita itu up-down. Jadi kita itu sharing ke bawah juga, yang bawah juga bisa sharing ke atas. Jadi kita itu tim seperti jejaring. Jangan sampai kita itu hanya menunjuk. Kalau kita seakan-akan kepala sekolah ya. Jadi di sini tuh tim. Jadi saling diskusi di mana komunitas belajar kita
yang di sini itu ada Jatayu, itu memang kita efektifkan. Jadi kita itu tidak harus rapat-rapat secara kedinasan, bisa rapat-rapat non formal, di mana bisa memutuskan keputusan-keputusan yang memihak kepada murid, sehingga apa, well-being murid tercipta seperti itu. Bagus sekali Bu, saya sangat terinspirasi dengan apa yang Bu Eti sampaikan tadi. Kemudian apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan Bu Eti selama ini dalam pengambilan keputusan di Lima Etika? Pasti tentunya ada. Keputusan di sini itu pasti ada tantangannya. Dimana itu walaupun itu ya ini sama baik pasti ada yang merasa waduh, mungkin di kelas 2 ya, aduh nggak ada gurunya, seperti itu kan ada merugikan. Jadi memang ada tantangan-tantangan di mana waktu juga, kemudian koordinasi juga sama guru itu juga. Kalau saya itu memang orangnya itu ya gimana ya, kalau harus memberikan keputusan secara tegas, secara sanksi itu memang saya tuh nggak suka. Jadi memang di sini tuh saya buat kesepakatan di mana kita itu sebagai guru yang sudah dewasa, tentunya sudah secara moral, secara dari hati itu langsung melaksanakan tahu. Jadi di sini tantangan saya itu ketika saya itu kalau orang Pati itu ngeloke, ngeloke itu mengingatkan. Nah, kalau mengingatkan terus tuh saya tuh rasanya nggak enak. Jadi di sini memang punya kesadaran diri. Nah di sini memang tantangan itu memang mungkin bagi pemimpin yang lain wah itu kurang tegas seperti itu mungkin, tapi menurut saya itu bagi saya itu tantangan yang harus bagaimana cara menggerakkan. Nah di sini kan kalau kita bergerak itu tergerak hati kita dan juga bergerak diri kita sendiri dan juga menggerakkan. Ini yang agak tantangan itu yang menggerakkan, karena memang di sisi lain kan notabene latar belakang pendidikan beda-beda, sehingga hal itu yang menjadi tantangan kita ketika kita sudah memberikan tugas tapi dari stakeholder itu kurang maksimal melaksanakan. Itu menurut saya itu tantangan bagi saya seperti itu. Kemudian apakah Bu Eti memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bu Eti itu langsung menyelesaikannya itu di tempat, misalkan ada suatu kasus Bu, apakah langsung diselesaikan atau bagaimana Bu? Apakah ada jadwal khusus? Iya, tergantung ya Bu. Kita lihat identifikasi masalah. Kalau masalah itu harus segera kita laksanakan, misalnya kok isim dintal ya harus kita laksanakan. Kita harus punya nalar kritis, kita harus bisa otak kita langsung langsung update, langsung oh ini bagaimana ya, itu harus kita laksanakan. Tapi kalau ada masalah-masalah memang masih perlu jangka waktu, bisa kita buatkan skala prioritas, ada jadwal dan ada buku-bukunya ini Bu Rifa. Jadi di pihak kepala sekolah pun ada buku-buku di mana itu buku-buku penanganan kasus ataupun ada yang lainnya. Jadi di sini tergantung masalah yang kita hadapi. Kalau iya kita identifikasi kalau hal itu harus kita laksanakan, iya harus. Kalau darurat harus kita. Tapi kalau itu masih ada jeda waktu, misalnya kok tanggal ini rapat, ini kok pembelajaran harus tumpuan ya, bersinggungan, maka itu kita harus. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara kali ini. Apa yang Bu Eti sampaikan merupakan inspirasi bagi saya